Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. La tabtulu bi harakatin khafifatin, tidak batal solat itu dengan sebab gerakan-gerakan yang ringan. Wa in kasurat, sekalipun banyak gerakan itu. Wa tawalat, dan berturut-turut gerakan ringan itu. Bal tukrahu, bahkan dimakruhkan hukumnya gerakan yang ringan itu dengan sengaja-ngaja. Katahriki usbu'in, contohnya gerakan ringan seperti menggerak-gerakan telunjuk. Au asabi'a, atau katahriki usbu'in seperti menggerakkan satu jari. Au asabi'a, atau beberapa jari tangan. Fi hakin, pada garuk-garuk. Au subhatin, atau tasbih. Ma'a qarari kafihi, serta tetap telapak tangannya. Au jafnin, atau menggerakkan pelupuk mata. Au syafatin, atau bibir. Au zakarin, atau zakar. Au lisanin, atau lidah. Li'annaha tabi'atun limahaliha, li'annaha, karena semua itu, pelupuk mata, bibir, zakar, lisan, yaitu mengikut bagi tempat-tempatnya, al-mustaqirati, yang tetap, kal asabi'i, seperti jari. Walidzalika buhitha anna harakatal lisani in kanat ma'a tahwilihi an mahallihi abtala salasun minha. Dan karena yang demikian itu alasan mengikuti bagi tempatnya, dibahas ulama, dibahas oleh bahwa gerakan lidah, jika ada gerakan lidah itu bersama mengeluarkan lidah dari tempatnya, maka membatalkan oleh 3 gerakan daripadanya. Qala syekhuna, berkata guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami, wa huwa muhtamilun, dan batal itu boleh jadi. Wa kharaja bil asabi al-kafu, keluar dengan kata-kata jari oleh telapak tangan. Fatahrikuha salasan wilaan mubtilun, maka adapun menggerakkan telapak tangan 3 kali berturut-turut, yaitu membatalkan solat. Illa an yakuna bihi jarabun la yasiru ma'ahu adatan ala adamil haqi, kecuali tidak batal bahwa ada dengannya budukan gatal yang tidak tahan ia. La yasbiru, yang tidak tahan ia bersama gatal itu pada adat atas ketiadaan menggaruk-garuk. Fala tabtulu, maka tidak batal solat lid darurah, karena darurat. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, wa yu'khadhu minhu anna man ibtuliya biharakatin idtirariyatin yansha'u anha amalun kasirun sumiha fihi. Diambil faham dari alasan itu bahwa siapa orang yang termusibahi dengan gerakan yang tak terkendali, yang muncul dari gerakan itu perbuatan banyak, yaitu dimaafkan padanya. Wa imrarul yadi wa radduha ala tawali bil haqqi marratan wahidatan. Wa imrarul yadi, adapun melewatkan tangan, wa radduha, dan mengembalikannya, ala tawali, atas berturut-turut, bil haqqi, dengan menggaruk, marratun wahidatun, yaitu 1 kali. Wa kadha raf'uha an sadrihi wa wad'uha ala maudil haqqi marratun wahidatun. Seperti ini 1 kali mengangkat tangan dari dada dan meletakkannya di atas tempat garukan itu 1 kali. Ai ini tasol ahaduhuma bil akhar, yakni jika menyambung salah satu keduanya dengan yang lain. Wa illa, jika tidak, fakullun marratun ala mastadharahu syekhuna,
maka tiap-tiap satu yaitu terhitung satu kali atas apa yang menganggap zahir akan dia oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wallahu a'lam bishawab. Segini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih berbicara hal-hal yang menyebabkan solat kita jadi batal. Kajian ini amat sangat penting bagi kita, oleh karena ada orang di kubur itu disiksa bukan karena tidak sholat, akan tetapi sholat tapi tidak tahu peraturannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita dianggap oleh agama tidak sholat, padahal kita sampai jidatnya hitam. Oleh karena kita melanggar hal-hal yang membatalkan sholat. Materi kita masih melanjutkan kajian sebelumnya bahwa yang membatalkan sholat adalah gerakan berat yang banyak. Bagaimana kalau gerakan ringan? Apakah membatalkan sholat atau tidak? Kata kitab kita, la tabtulu biharakatin khafifatin. Sholat enggak batal disebabkan kita melakukan gerakan ringan. Meskipun sering, meskipun terus-menerus, kalau gerakan itu kategorinya gerakan ringan, maka sholat tidak menjadi batal adanya. Mana contoh gerakan ringan? Seperti kita menggerakkan jari telunjuk dalam sholat, asyhadu an la ilaha, atau dari sholatnya begini, jarinya aja satu jari, tangannya diam aja, tangannya tuh, walaupun berkali-kali, sholat kita tidak batal, hanya hukumnya makruh, ngurangi ganjaran. Kalau ada teman kita sholat lalu jarinya begini-begini terus, mana ketutupan kain lagi, ini bagaimana ini? Kalau jarinya begini-begini nih, jangan disalahin. Kalau ada yang jarinya begini-begini nih, itu orang mungkin, kita harus baik sangka jadi muslim, mungkin dia ganjarannya udah banyak, dia lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran, makanya jarinya digoyang-goyang. Kalau saudara merasa ganjarannya masih dikit, jangan, digerakkan aja sekali, cukup. Jangan kita digerakkan banyak. Kalau digerakkan banyak, hukumnya makruh, bal tukrahu. Bahkan hukumnya makruh gerakan ringan bila banyak. Makruh hukumnya gerakan ringan. Begitu juga menggerakkan jari-jari kalau gatel, 3 jari gitu. Ini mohon maaf gatel, tangannya begini tapi telapak tangannya diam. Ini juga masih dianggap ringan kalau telapak tangannya diam, rumusnya. Tapi kalau kemudian telapak tangannya gerak tuh, 3 kali aja membatalkan sholat. Ini enggak disebut gerakan ringan. Kalau gatel gini aja, ini pipinya gatel, tangannya jadi taruh di sini, dijalanin aja telunjuknya nih, garuk telunjuknya aja, jangan begini. Kalau begini namanya bukan ringan, sholatnya jadi batal. Begitu. Ada orang begitu, ya biarkan, supaya kita harus paham kedudukan kita di dalam sholat kita. Yang penting gerakan jari itu nggak membatalkan asal telapak tangannya diem. Itu rumus. Kalau telapak tangannya jalan, maka akan membatalkan sholat. Kecuali bila masih bagian dari sholat. Kayak takbir sholat id. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
andai dia nggak diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, enggak apa-apa, karena masih daripada jenis gerakan sholat. Mana lagi contoh gerakan ringan? Muter tasbih, karena ada di antara sholat hajat dia panjang. Contoh, saya sering ungkapkan sholat hajat ini bagi orang yang nggak punya pekerjaan, dia bingung, bagi orang yang usahanya menurun, bagi orang yang jalannya lesu, ketika dicek bukan karena darahnya, tekanannya dana rendah namanya. Tekanan apa? Dana rendah, lesu dia. Bagaimana ini biar bangkit, dia punya usaha, ada sholat hajat 4 rakaat. Nabi ajarkan, Imam Ghazali tulis di Ihya. Rakaat 1 baca kulhu 10, rakaat 2 habis Fatihahnya kulhu 20, 3 30, 4 40, 100. Dalam 1 rakaat tanpa tasyahud awal, atau dibikin 2 rakaat salam. Itu teknis dia. Maka kan 40 bingung, maka dia pakai tasbih. Udah dibuntelin tuh, bismillahirrahmanirrahim, pakai tasbih. Ini tasbih, lagi sholat pegang tasbih, diputer, kufuanahat, kufuanahat, kufuanahat. Ini namanya gerakan ringan, enggak batal. Pakai jari aja, nggak usah pakai tasbih, bisa begitu tuh. 10, kalau 20 ya tinggal jari ininya aja dilipat begitu. Atau pakai tasbih yang ada di Sunan Bonang tuh, yang segede kelapa, kufuwan ahad. Kan gede banget tuh. Jadi kalau gerakan ringan tidak membatalkan sholat. Contoh dari telunjuk goyang-goyang makruh doang, atau garuk-garuk begitu, itu gerakan ringan. Yang penting telapak tangannya enggak goy, atau muterin tasbih telapak tangannya enggak goyang, atau betulin pici yang jatuh lalu kita pakai lagi, itu juga gerakan ringan. Banyak gerakan ringan begitu. Begitu seperti menggerakkan lidah, itu juga kategorinya gerakan ringan. Au jafnin, atau gerakan daripada pelupuk mata. Sholat pakai ngedipin temannya, enggak apa-apa juga, dia pakai kedip-kedip lagi sholat begitu gitu. Atau gerakan bibir, termasuk mohon maaf ibu-ibu nggak perlu dengar zakarnya dia pagi-pagi begitu. Ngapa itu naik turun subuh? Itu kan gerak-gerak, itu tidak batal, tidak batal. Atau gerakan lidah, itu juga tidak batal. Kenapa? Karena gerakan itu mengikut bagi tempatnya yang tetap, seperti jari. Jarinya enggak goyang. Jadi gerakan ringan tidak akan membatalkan sholat. Gerakan ringan begitu. Wa in kasurat, sekalipun banyak, sekalipun. Jadi singkatnya pada uraian kita ini, agar supaya saya singkat dulu, gerakan itu, gerakan kalau cuman 1 kali gerak atau 2 kali gerak, itu tidak akan membatalkan sholat, andai tidak ringan gitu. Kayak kita sholat ada yang lewat tuh, begitu, sekali gerak enggak batal, kecuali pada 3 perkara. Gerakan itu bisa membatalkan sholat walaupun 1 atau 2, itu membatalkan sholat begitu bila tujuannya main-main. Kalau tujuannya main-main mah batal. Lagi sholat pakai olahraga, gerak-gerak begitu tujuannya. Kan ada juga yang kayak begitu ya, ada nggak? Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. 2 biar kata 1 gerakan, kalau keterlaluan itu juga batal. Kayak loncat, walaupun sekali, karena loncat sama dengan 3 langkah begitu, itu bakal membatalkan sholat. Ketiga, bila mana kita niat melakukan yang membatalkan,
walaupun baru satu gerakan, itu juga bakal batal. Kalau gerakan ringan tidak akan membatalkan sholat. Begitu. Lalu bagaimana kalau gerakan banyak berturut-turut? Gerakan banyak yang berturut-turut bisa membatalkan sholat, kecuali materi kita. Satu, bila gerakan itu ringan. Gerakan ringan itu bila bibir, bila telinga, bila lidah, bila zakar, bila pelupuk mata, dan jari tangan, telunjuk yang tidak gerak mana-mananya. Itu gerakan banyak enggak batalin. Begitu, karena kategorinya gerakan ringan. Itu satu. Dua, bila di luar kendali, seperti dingin banget, goyang-goyang kalau udah kedinginan itu orang tuh bisa goyang. Namanya disebut di bawah tuh harokat idtiroriyah, gerakan yang di luar kendali dia, saking dinginnya. Itu begitu, kata orang Jawa kekuturukan namanya. Begitu, dia begini, lagi sholat, di luar kendali dia, itu tidak membatalkan sholat. Ketiga, bila memang dia punya penyakit budugan, gatel banget eksim, enggak tahan kalau kemudian dia tidak garuk, udah nggak kuat, garuk aja. Yang kayak begitu tidak batal karena dia udah nggak kuat. Yang keempat, bila mana sholat syiddatul khauf, kayak orang perang, walaupun gerakan banyak berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat. Jadi ada empat, gerakan banyak yang berturut-turut bisa membatalkan sholat, kecuali satu, kitab kita ini biharokatin khafifatin, gerakannya ringan. Dua, di luar kendali. Tiga, karena memang punya penyakit eksim yang luar biasa gatalnya. Keempat, bila sholat dalam peperangan. Walidzalika buhisa, karena alasannya mengikut tempatnya yang diem, maka adalah penelitian dan pembahasan ulama bahwa gerakan lidah, jika gerakan lidah itu disertai menjulurkan lidah dari tempatnya, kalau 3 kali membatalkan sholat. Dia lagi sholat sama bocah, pakai dia canda lagi, lidahnya dikeluarin, melet-melet, begitu 3 kali, itu membatalkan karena keluar daripada mulutnya. Kalau lidahnya pakai mewek-mewek, suka dijulur-julur, begitu sama orang, itu juga bakal membatalkan sholat kalau sampai 3 kali karena keluar dari tempatnya. Tapi kalau masih di mulut, emang juga enggak apa-apa, lidah gerak-gerak itu kalau masih pada tempatnya. Sehingga bagaimana kalau gerakannya telapak tangan? Beda antara jari sama telapak tangan. Tangannya gerak, gatel, garuk-garuk, tuh namanya telapak tangannya gerak, bukan jari doang. Bila ini wa kharaja bil asabi al kaf, lain hukum dengan jari telapak tangan yang gerak. Bila itu fatahrikuha salasan wilaan mubtil, maka gerakan telapak tangan 3 kali berturut-turut itu membatalkan sholat. Dia sholat garuk-garuk sampai 3 kali batal, termasuk nih Sami liman hamidah. Ini yang paling banyak orang. Ruku Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, 3 kali aja namanya 3 gerak berturut batal sholat. Kalau saudara enggak ada remnya, udah sedekah aja. Sami Allah liman hamidah, udah nyaman. Belum pernah saya temuin yang sedekah begini nih, Sami Allah hamidah. Belum pernah. Udah sedekahin aja tuh tangan tuh, biar mantep, daripada bakalan apalagi sholat sunat, taraweh lagi, taraweh Allah Akbar, Sami Allah hamidah, Allah kagak ada tuh maknanya. Dan ini bakal bahaya di dalam kita punya sholat. Ngeri
remnya tuh kalau nggak mau disedakepin, yakinin remnya kudu pakem. Begitu. Kalau urusan bengkel, Aji Sarna ngaji nggak tuh orangnya? Tuh begitu. IMS, bengkelin tuh tangannya, biar pakem. Begitu. Pokoknya fatahriku hasalasan wilaan mubtil, menggerakkan telapak tangan 3 kali berturut-turut itu membuat batal sholat. Intinya harokatun kasiratun mutawaliyatun mubtilatun li sholat. Gerakan banyak yang berturut-turut pastikan membatalkan sholat. Begitu. Kemarin udah kita bahas bagaimana gerakan kalau ada makmum yang di samping mundurnya. Udah kita terangin. Kecuali nih, 1, illa an yakuna bihi jarob. Pertama, gerakan banyak berturut-turut itu bisa membatalkan sholat, kecuali yang tidak batal. Ada beberapa aturan di mana gerakan banyak yang berturut-turut sholat kagak batal. Kata yai kita, illa, kecuali tidak batal. 1, an yakuna bihi jarobun la yasbiru ma'ahu adatan ala adamil haqi. Bila mana gerakan banyak itu muncul daripada penyakit eksim, korengan, budukan, kayak anak pondok biasa itu, korengan. Kalau nggak begitu nggak pinter, kata kiai. Itu maksudnya biar sabar, maksudnya begitu. Banyak juga yang pinter yang nggak korengan, begitu. Jadi kalau korengan gatel banget, pengen garuk-garuk, kagak tahan. Karena kagak tahan, yang kayak begitu tuh namanya termusibah, nggak tahan. Maka itu mah sholatnya enggak batal. Penyebabnya darurat. Sedangkan dalam kaidah hukum, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Dipakai sama pemerintah. Lampu merah enggak boleh diterabas. Karena darurat, seperti jenazah, ambulan. Begitu. Ambulan. Apa tuh ambulan? Itu ada singkatannya, kata teman kita. Ambulan tuh angkutan mayat buru-buru jalan cepat. Begitu. Emang begitu singkatannya? Begitu, ada aja begitu. Itu maka dia terabas. Enggak apa-apa, darurat. Darurat itu diatur. Ini gatel banget, enggak kuat kalau enggak garuk, enggak tahan. Gatel banget. Mana dititit lagi. Ini bagaimana ini? Ya garuk. Kalau enggak tahan, jangan sampai sholatnya dibatalkan, enggak usah. Ente kagak batal karena alasannya darurat. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu dapat membolehkan yang tadinya dilarang. Yang tadinya sholat jadi batal gara-gara gatel banget, maka bagi dia tidak batal, enggak tahan. 1, 2, qala syekhuna wa yu'khadhu minhu anna man ibtuliya bi harakatin iddirariyatin yansha'u anna amalun katsirun sumiha fi. Kedua, kata ya guru kami Ibnu Hajar, kata Fathul Muin, Ibnu Hajar Al-Haytami, makamnya di mana? Sering kita ziarahi di sana, dekat Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemahamannya dari sini akan muncul 2 yang tidak batalin. Bila mana orang itu memunculkan gerakan di luar kendali, namanya harokat idtiroriyah, gerakan di luar kendali. Sebab gerakan ada 2, nonjok orang namanya gerakan ikhtiariyah. Gemeter belum makan, itu tangannya goyang-goyang. Gemeter belum makan, goyang-goyang. Ini goyang-goyangnya bukan mau kita. Bukan kita punya mau goyang-goyangnya. Kita nggak mau. Kita nggak mau goyang-goyangnya. Karena kita nggak mau goyang-goyangnya, namanya di luar kendali. Ini enggak batal. Termasuk kita dingin banget. Kita sholat di daerah yang dingin. Mana imamnya suratnya panjang lagi bacanya Yasin.
Ya Allah, ini kapan ini kelarnya? Begitu. Dia goyang aja tangannya. Begini-begini. Saking apanya tuh? Saking dinginnya. Saking dinginnya. Maka itu yang kayak begitu di luar kendali sumi hafihi, maknanya dimaafkan tuh tidak batal. Jadi dua yang menyebabkan tidak batal bila gerakan itu di luar kendali, semacam dingin sangat. Dua. Tiga, ya itu udah kelewat tuh, gerakan ringan. Empat, bila mana sholat syiddatul khauf, jadi gerakan banyak bisa tidak membatalkan bila mana gerakannya ringan. Kedua, bila mana di luar kendali. Tiga, bila mana ada penyakit semacam gatel yang kagak tahan kalau nggak garuk. Keempat, bila mana dalam sholat syiddatul khauf, kayak orang perang, itu enggak batal. Lalu bagaimana hukum di dalam menggaruk? Tangan dijalanin dan dibalikin tuh berapa kali? Jadi menjalankan tangan dan mengembalikan berturut-turut terhitung 1 kali. Ini garuk. Garuknya ini tangan dijalanin ditarik laginya itu namanya 1 kali. Jadi 1, 2, 3 batal. Tapi kalau cuma 1 doang tidak batal. 2 tidak batal. 3 batal. Jadi jangan 3. Kecuali 1 diem lama. Udah diem lama, garuk lagi. Itu terhitung 1. Diem lama, garuk lagi. Terhitung 1. Diem lama, tarik lagi. Terhitung 1. Pokoknya pahami, gerakan banyak berturut-turut bisa membatalkan sholat, kecuali materi kita ada 4 yang kagak batalin sholat. 1, gerakan ringan. 2, gerakan yang muncul karena enggak tahan. Begitu. Ketiga, karena di luar kendali. Begitu. Dan keempat, pada sholat syiddatul khauf. Ini walaupun banyak enggak batal. Urutan itu bisa 1, 2, 3, 4 kebalik-balik, itu normal. Begitu. Pokoknya 4. Kalau ngikutin kitab, gerakan banyak enggak batal. 1, la tabtulu biharokatin khafifah. Kalau pakai kitab. Yang gerakan banyak enggak batal, penyebabnya karena gerakannya ringan, telunjuk doang, tangannya tetap. 2, kalau ngikutin kitab, bila kemudian itu ada gatel yang dia kagak tahan pengen garuk, termusibah dengan eksim. Ketiga, harokat idtiroriyah, yaitu di luar kendali kayak dingin banget atau kayak lapar. Begitu, itu suka kayak begitu tuh. Dan keempat, bila sholat syiddatul khauf. Kemudian wa imrarul yadi wa radduha ala tawali bil hakim marratun wahidatun. Begitu juga wa kadarafuha an sadrihi wa wad'uha ala maudil haqi marratun wahidatun. Ngangkat tangan dari dada yang tadinya sedekap, diangkat lalu ditaruh ke tempat gatal. Gatalnya di mana? Di leher. Dari tangan kita angkat ke leher, kita garuk. Ini ngangkatnya baru 1. Ngangkatnya ini baru 1. Ngangkatnya kalau diangkat ini kemari 1. Diangkatnya, dibalikinnya, ngangkat dan dibalikin terhitung 1. Garuknya 1, baru 2. Sekali lagi garuk batal. Karena 2 garuk, 1 ngangkat. Namanya 3. Ingetin tuh. Begitu kan, enggak mesti harus sejenis gerakannya. Dengan berbagai jenis. Tadi gerakannya ngangkat dan gerakannya garuk. Makanya kalau pengen nggak batal, gatel kita di leher, angkat tangannya, kan 1, mainin telunjuknya. Kalau telunjuk doang yang gerak biar 1000 kali, nggak batal. Jadi kita harus cerdas dalam sholat tuh. Cerdas kayak begitu. Termasuk handphone yang bunyi. Tangannya sedekap, handphonenya kan di kantong.
bunyi. Mana lagunya Bang Toyib lagi yang 3 tahun gak pulang-pulang, 3 lebaran. Ini bagaimana nih? Pencet aja, enggak batal. Jangan pakai pura-pura khusyuk, diem aja. Kita aja yang di sampingnya enggak di kantongnya, kagak khusyuk dengerinnya. Begitu, apalagi lu yang ngantongin, pegang. Enggak batal, pencet aja. Kalau punya sendiri mah paham lempengan mana yang dipencet. Jangan takut nanti proyek agak gol. Allah tahu. Tinggal habis salam angkat. Bang maaf lagi sholat. Subhanallah. Begitu. Rajin amat. Iya ini urusan proyek sama abang nih. Bagaimana biar gol. Digirang dia. Padahal mau kagak ya. Yang kagak ya. Begitu. Handphonenya aja dia bunyi. Begitu. Begitu. Wa kadza rafuha an sadrihi, demikian pula terhitung sekali mengangkat tangan dari dada dan dikembalikan ditaruh di tempat gatel, itu terhitung satu kali begitu, 1 kali. Dengan catatan terhitung 1 kali itu ai ini tasola ahaduhuma bil akhar, kalau nyambung antara ngangkat dan naruh di tempat gatel. Tapi kalau terpisah mah diangkat lalu garuknya lama, itu mengangkat dan narohnya terhitung 2. Kalau lama begitu. Kalau dia jaraknya tidak lama, ngangkat dan naroh sama dengan sebagaimana garuk jalan dan balikin. Itu kalau jalan doang namanya bukan garuk, musab garuk mau 2 kali. Maka jalan dan balikin sama dengan 1. Kalau begini 2, kalau begini 3 batal. Maka pastikan pesan saya, kalau gatal dalam kita punya sholat, maka garuknya harus paham. Garuknya begini aja, gitu garuknya. Maka dalam madhab kita Syafi'i, orang sholat at-tahiyatul tangannya gerak-gerak itu makruh, enggak batal sholat, cuman ngurangin ganjaran. Biarin aja dia gerak-gerak. Begitu. Kita jangan, kita butuh ganjaran banyak di dalam kita punya ibadah supaya ibadah kita benar. Kemudian wabinutkin, berikutnya batal sholat berbicara. Dalilnya mana? Yang disebut berbicara itu bagaimana? Hal-hal apa yang dimaksud berbicara? Apakah kalau kita doa lagi sujud batal walau berbahasa Arab ataukah tidak? Nanti akan dipaparkan pada pertemuan mendatang. Nampaknya segini aja biar tidak numpuk-numpuk materi. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau sudah merasakan baik Ustaz?